Halo semuanya, kembali lagi dengan aku. Pada kesempatan kali ini aku akan menganalisis teori hierarki pada cerpen Sepotong Senja untuk Pacarku. Terlebih dahulu aku akan menjelaskan mengenai tentang pengertian dari teori hierarki kebutuhan Maslow. Nah, teori ini yang diungkapkan oleh Abraham Maslow. Dia beranggapan bahwa kebutuhan-kebutuhan di tingkat rendah wajib terpenuhi atau paling tidak cukup terpenuhi terlebih dahulu sebelum kebutuhan-kebutuhan di tingkat lebih tinggi diwujudkan menjadi hal yang memotivasi. Nah, di dalam teori hierarki kebutuhan Maslow ini objeknya yaitu manusia. Nah, dalam sebuah karya sastra, manusia adalah hal yang paling penting karena sebuah sastra itu lahir dari manusia dan akan kembali kepada manusia. Terdapat 5 tingkatan kebutuhan menurut Abraham Maslow. Yang pertama, kebutuhan fisiologis, yang kedua kebutuhan rasa aman, yang ketiga kebutuhan akan dimiliki dan cinta, yang keempat kebutuhan akan harga diri, nah yang terakhir kebutuhan akan aktualisasi diri. Langsung aja kita analisis tingkatan-tingkatan kebutuhan menurut teori hierarki pada cerpen Sepotong Senja untuk Pacarku. Pertama, kita akan membahas kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis adalah sekumpulan kebutuhan dasar yang paling mendesak pemuasannya karena berkaitan dengan pemeliharaan biologis dan kelangsungan hidup. Kebutuhan-kebutuhan ini antara lain makanan, minuman, istirahat, dan kebutuhan akan adanya stimulasi sensoris karena kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan yang paling mendesak, maka kebutuhan ini merupakan kebutuhan yang akan didahulukan pemuasannya oleh individu. Nah, pada cerpen ini pengarang yaitu tokoh aku untuk memenuhi kebutuhan fisiologisnya yaitu dengan berjalan-jalan keluar untuk menghirup udara segar dan memuaskan batin dengan melihat pemandangan yang indah di tepi pantai. Seperti terlihat di dalam kutipan, sore itu aku duduk seorang diri di tepi pantai, memandang dunia yang terdiri dari waktu, memandang bagaimana ruang dan waktu bersekutu, menjelmakan alam itu untuk mataku. Di tepi pantai, di tepi bumi, semesta adalah sapuan warna keemasan dan lautan adalah cairan logam meski buih pada debur ombak yang menghempas itu tetap saja putih seperti kapas dan langit, tetap saja ungu dan angin tetap saja lembab dan basah, dan pasir tetap saja hangat ketika ku usapkan kakiku ke dalamnya. Dari kutipan tersebut terlihat tokoh aku dalam memenuhi kebutuhan fisiologisnya yaitu dengan duduk di tepi pantai sambil menikmati indahnya senja. Kemudian yang kedua, kebutuhan akan rasa aman. Kebutuhan akan rasa aman adalah suatu kebutuhan yang mendorong individu untuk memperoleh ketentraman, kepastian, dan keteraturan dari keadaan lingkungannya. Maslow menemukan bahwa kebutuhan akan rasa aman sangat nyata. Kebutuhan akan rasa aman ini pada cerpen tergambarkan dari si tokoh aku dalam memenuhi kebutuhan keamanan yaitu dengan menghindarkan diri ketika polisi mengejarnya, menjadi sembunyi di gorong-gorong gang gelap yang tak dicatat dalam buku halaman, lorong-lorong rahasia yang hanya diperuntukkan bagi orang-orang di bawah tanah. Seperti kutipan, aku tersudut dan akhirnya nyaris tertangkap kalau saja tidak ada gorong-gorong yang terbuka. Kutipan tersebut dapat disimpulkan bahwa tokoh aku memenuhi kebutuhan keamanan dari incaran polisi telah terpenuhi dengan dia bersembunyi di dalam sebuah gorong-gorong yang gelap. 3. Kebutuhan akan dimiliki dan cinta. Kebutuhan ini adalah suatu kebutuhan yang mendorong individu untuk mengadakan hubungan afektif atau ikatan emosional dengan individu lain, baik dengan sesama jenis maupun dengan yang berlainan jenis, di lingkungan keluarga maupun di dalam masyarakat. Kebutuhan akan cinta dan dimiliki ini terdapat pada cerpen yang digambarkan oleh tokoh aku yang memenuhi kebutuhan dimiliki dan cinta yaitu dengan mengirimkan sepotong surat yang berisi kerinduannya kepada seseorang perempuan yang bernama Alina seperti terlihat dalam kutipan. Alina tercinta, bersama surat ini kukirimkan padamu sepotong senja dengan angin, debur ombak, matahari terbenam dan cahaya keemasan. Dengan ini kukirimkan pula kerinduanku padamu dengan cium, peluk, dan bisikan hangat dari sebuah tempat yang paling sunyi di dunia. Nah, dapat dianalogikan bahwa dalam cerpen tokoh aku
pengarang untuk memenuhi kebutuhan dimiliki dan cinta, yaitu dengan mengungkapkan kata-kata cinta dan mencoba memberikan sesuatu yang indah kepada orang yang dia sayangi. Keempat, kebutuhan akan harga diri. Kebutuhan ini oleh Maslow dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama adalah penghormatan atau penghargaan dari diri sendiri. Sebagai contoh, rasa percaya diri, kemandirian, kekuatan pribadi, dan hal-hal lain. Dalam hal ini, individu ingin mengetahui atau yakin dirinya berharga serta mampu mengatasi segala rintangan dalam hidupnya. Bagian kedua yaitu penghargaan atas apa yang telah dilakukannya. Dalam hal ini, individu butuh penghargaan atas apa yang telah dia raih. Dalam cerpen ini, tokoh aku yaitu pengarang dalam memenuhi kebutuhan harga diri, yaitu dengan memanjakan diri dengan menikmati keindahan alam dan semuanya terpuaskan juga setelah ada sesuatu yang untuk membahagiakan orang yang disayangi telah berhasil didapatkan, seperti terlihat dalam kutipan. Setelah itu aku berjalan pulang dengan perasaan senang. Aku tahu kamu akan menyukainya karena kamu tahu itulah senja yang selalu kamu bayangkan untuk kita. Aku tahu kamu selalu membayangkan hari libur yang panjang, perjalanan yang jauh, dan barangkali sepasang kursi malas pada sepotong senja di sebuah pantai di mana kita akan bercakap-cakap sembari memandang langit sambil berangan-angan sambil bertanya-tanya, apakah semua ini memang benar-benar telah terjadi? Kini senja itu bisa kamu bawa kemana-mana. Dari kutipan tersebut tampak bahwa tokoh aku kebutuhan akan harga dirinya terpenuhi dengan perasaan senang karena telah berhasil mendapatkan sesuatu yang dinilai berharga yang akan diberikan kepada orang yang dicintainya. Nah, yang terakhir, kebutuhan akan aktualisasi diri. Kebutuhan akan aktualisasi diri sebagai hasrat individu untuk menjadi orang yang sesuai dengan keinginan dan potensi yang dimilikinya, atau hasrat dari individu untuk menyempurnakan dirinya melalui segenap potensi yang dimilikinya. Kebutuhan untuk mengungkapkan diri atau aktualisasi diri adalah merupakan kebutuhan manusia yang tertinggi. Dalam teori Maslow, kebutuhan ini akan muncul apabila kebutuhan-kebutuhan yang ada di bawahnya telah terpuaskan dengan baik. Kebutuhan dalam bentuk aktualisasi diri terdapat pada tokoh aku dalam cerpen ini, mencoba mengungkapkan perasaan cinta dan rindunya kepada orang yang disayanginya melalui kiriman sebuah surat yang berisi sepotong senja yang didapatkan dari sebuah pantai dengan usaha yang cukup melelahkan, bahkan hampir meregang nyawa di balik kejaran polisi terhadapnya yang dituduh telah mencuri senja dan membawanya lari. Akan tetapi di sisi lain, pengarang mengaktualisasikan diri dalam tokoh aku pada cerpen tersebut untuk mengungkapkan perasaan yang mengganjal di hatinya tentang seseorang yang disayanginya yang sampai saat ini keduanya belum bisa bertemu, dan itu tetap menjadi sebuah angan karena jarak yang memisahkan. Tetapi pengarang melalui tokoh aku dalam cerpen tersebut mampu mengungkapkan perasaan rindunya sebagai bentuk aktualisasi diri akan cintanya kepada seorang gadis. Kesimpulan dari hasil analisis tentang hierarki kebutuhan tersebut, penulis menyimpulkan bahwa hierarki kebutuhan mulai dari kebutuhan dasar fisiologis sampai kebutuhan aktualisasi diri pada tokoh aku pada cerpen sepotong senja untuk pacarku dapat terpenuhi dengan berbagai usaha yang dilakukan oleh tokoh aku. Untuk bentuk kebutuhan tersebut terpenuhi setelah kebutuhan dasar yang lebih rendah terpenuhi lebih dahulu, sebagaimana konsep daripada hierarki kebutuhan tersebut. Sekian yang boleh dapat saya sampaikan mengenai tentang 5 kebutuhan-kebutuhan yang terdapat pada cerpen Sepotong Senja untuk Pacarku. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe YouTube saya. Terima kasih telah menonton.